Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang Allah telah limpahkan dan anugerahkan kepada kita bersama keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Khususnya semoga Allah memberkahi kita dengan kesehatan, keafiatan, dan kesempatan untuk beramal kebaikan yang banyak di bulan suci Ramadan yang sebentar lagi kita akan lewati. Bapak Ibu sekalian, sebagai pembuka untuk kajian kita pagi hari ini, saya ingin membacakan firman Allah yang diturunkan terkait dengan puasa di bulan Ramadan. Allah firmankan dalam satu paket ayat, rangkaian ayat dari surat Al-Baqarah 183, surat Al-Baqarah 183 sampai 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتعملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم آكفون
المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Inilah rangkaian firman Allah berkaitan dengan puasa Ramadan. Adapun terjemahannya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, yakni di bulan Ramadan. Maka jika di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan, yakni safar, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku, yakni Allah, adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Hendaklah mereka beriman kepadaku dan agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan pasangan kalian. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yakni waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, yakni maghrib. Tetapi jangan kalian campuri mereka sedang kalian beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka jangan kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Inilah Bapak Ibu rangkaian ayat yang Allah turunkan dalam paket melaksanakan atau penjelasan tentang ibadah di bulan suci Ramadan. Khususnya puasa, Allah menjelaskan dalam rangkaian ayat ini bagaimana puasa dilaksanakan dari fajar sampai maghrib. Kemudian Allah juga sampaikan tadi hal-hal yang berkaitan siapa saja yang boleh tidak berpuasa, yang safar, yang sakit, yang tidak punya daya untuk puasa. Allah ingin memudahkan kalian, Allah tidak ingin menyukarkan kalian. Kemudian satu hal penting tadi Allah sampaikan dalam rangkaian ayat ini pada ayat 186 bahwa di bulan Ramadan Allah ingin menegaskan doa-doa diijabah. Sehingga ayat ini disisipkan oleh Allah dalam rangkaian paket penjelasan ibadah di bulan Ramadan. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah bahwasanya aku dekat.
Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku, yakni perintah yang secara khusus Allah dalam rangkaian ayat ini adalah berpuasa. Maka puasa salah satunya yang pernah kita sampaikan adalah salah satu wasilah terkabulnya doa. Oleh karenanya hendaklah di bulan puasa kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu sebagai pembuka berkaitan dengan rangkaian ayat yang Allah turunkan berhubungan dengan bulan suci Ramadan, yakni dari ayat 183 di surat Al-Baqarah sampai ayat 187. Untuk selanjutnya kita akan membahas pagi hari ini dengan tema fikih puasa. Fikih puasa menjelaskan tentang keutamaan amal puasa dan amal-amal yang menyertainya. Yang hal ini pada kajian sebelumnya sudah kita sampaikan. Kemudian berkaitan dengan status hukum puasa, syarat dan rukunnya, hal-hal yang membatalkannya, kemudian dispensasi siapa saja yang boleh tidak berpuasa, hal-hal yang disunnahkan oleh Nabi mengiringi puasa Ramadan, dan hal-hal yang diharamkan, serta amal khusus taraweh dan iktikaf pada malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah SWT, secara fikih pengertian puasa dijelaskan oleh para ulama, yakni menahan diri dengan niat beribadah dari makan, minum, dan berhubungan dengan pasangan, serta dari segala yang membatalkan puasa dengan tenggang waktu antara terbit fajar, yakni azan subuh, hingga tenggelam matahari, yakni waktu maghrib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang tadi kita bacakan, wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ada keutamaan-keutamaan yang Allah karuniakan kepada hambanya yang berpuasa, yang telah dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaan-keutamaan itu yang pertama meningkatkan ketakwaan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dengan puasa Ramadan, nilai ketakwaan hamba itu terasah kembali, disegarkan kembali. Maka itu penyegaran tentang takwa yang paling mudah adalah memasuki bulan suci Ramadan dengan amal-amal kebaikan yang Allah dan Rasul telah perintahkan dan contohkan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, doa dikabulkan. Ini diantara keutamaan di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, perisai dari siksa neraka. Artinya orang yang berpuasa itu terhindar, jangankan puasanya. Kemarin kita sudah bahas, bergembira menyambut Ramadan saja, maka Allah cegah, Allah jaminkan ia tidak tersentuh api neraka. Apalagi dengan amalan-amalan puasanya. Kemudian yang keempat, sebagai penghapus dosa, sebagaimana kemarin juga sudah kita sampaikan, siapa yang berpuasa kemudian diikuti dengan taraweh di malam harinya, maka ia keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh rahim ibunya, tanpa dosa seperti halnya bayi. Itulah karunia besar yang Allah limpahkan kepada hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan ditambah dengan amal sunnah tarawehnya. Kemudian mendapatkan syafaat karena puasa akan mendampingi hamba saat hisab di yaumil hisab dan memberikan syafaat pada mereka yang berpuasa.
Kemudian mendapatkan dua kebahagiaan. Ini kabar dari Nabi, kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, mendapatkan pahala yang tak terhitung nilainya, lebih jauh dari jarak bumi dan langit. Itulah yang dikabarkan oleh Nabi tentang pahala orang yang berpuasa. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, memasukkan surga melalui pintu khusus yang dikabarkan oleh Nabi dengan nama pintu surga Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu adalah pintu VVIP masuk surga. Ya, pintu VVIP masuk surga yang Allah khususkan dilewati orang-orang yang berpuasa. Beberapa dalilnya sebagaimana hal-hal tadi yang telah disampaikan, meningkatkan ketakwaan, jelas dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian kita bisa lihat target puasa adalah peningkatan takwa, dan tanda ketakwaan beriman kepada yang gaib. Nah, ini di bulan Ramadan sungguh keimanan kepada yang gaib itu, yakni kepada Allah, benar-benar teruji. Karena di siang hari kita sedang lapar, haus, sendirian di rumah. Di rumah juga masih ada air, ada makanan, ada buah di lemari es, ada kolak. Tapi tetap kita bertahan walaupun nggak ada orang di rumah. Hanya kita sendiri. Kenapa? Karena kita yakin Allah mengawasi kita. Nah, itu latihan beriman kepada Allah yang gaib, bahwa Allah selalu mengawasi kita. Walaupun tidak ada siapapun di rumah, makanan tersedia, kita tetap menahan diri dari makan dan minum sampai menunggu waktu buka. Berarti kita sedang mengasah keimanan kita kepada yang gaib. Kemudian mendirikan sholat, jelas. Di bulan puasa, sebagaimana disabdakan Nabi SAW, banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa haus dan lapar saja. Ya, di antaranya dia puasa tapi meninggalkan sholat. Habislah pahala puasanya. Maka tentu orang yang berpuasa pasti dia menjaga sholatnya. Kemudian menunaikan zakat di bulan Ramadan. Beriman kepada kitab suci. Di bulan Ramadan kita dianjurkan banyak bertadarus Al-Quran. Sehingga ini membangkitkan keimanan kita kepada Al-Quran. Beriman dengan hari akhir. Kita yakin. Nah, ini kita sedang dilatih bahwa kita menunggu waktu maghrib. Di saat maghrib itulah kebahagiaan akan kita dapatkan saat berbuka. Kita bersabar untuk menunggu waktu maghrib itu. Walaupun kita lapar dan haus, tetap bersabar untuk mendapatkan waktu buka. Kemudian berbagi dengan sesama. Di bulan Ramadan kita dianjurkan banyak berbagi dengan sesama. Bersedekah, memberi buka orang yang sedang puasa. Menahan marah di bulan puasa juga sebagaimana disampaikan Nabi SAW. Banyak orang yang pahalanya terkuras habis karena dia tidak bisa menahan marah saat berpuasa. Maka otomatis orang yang sedang puasa, dia bersabar dan menahan emosi berkaitan dengan interaksi mereka terhadap sesama. Kemudian memaafkan kesalahan orang, banyak bertobat, rendah hati, sholat tahajud yang diwujudkan di bulan puasa khususnya dengan sholat taraweh. Seolah-olah kita sedang dilatih, diringankan oleh Allah. Kalau tahajud itu tengah malam, maka Allah ringankan di bulan Ramadan dengan qiyamul lail, dengan di awal malam, yakni sesudah sholat isya, kita taraweh. Itu sesungguhnya kita telah qiyamul lail. Di bulan Ramadan diringankan, tidak saja khusus sesudah tengah malam. Kemudian banyak zikir dan doa, tidak kikir, tidak boros, peduli keluarga, peduli lingkungan, amanah dan tepat janji, berkomitmen, taat aturan, sabar dan bersyukur, membantu kerabat, kawan yang membutuhkan, suka berbuat kebaikan, banyak istighfar, khususnya di waktu sahur, wabil asharihum yastaghfirun, beristighfar di waktu sahur. Nah, di bulan Ramadan kita sahur, sesudah makan dan minum, hendaklah kita memperbanyak istighfar sambil menunggu waktu subuh. Kemudian
menerima nasihat dan pendapat orang lain. Ini adalah bagian dari sifat-sifat ketakwaan yang di bulan Ramadan sesungguhnya sifat-sifat ini sedang diasah, sedang kita asah sendiri dengan amal-amal Ramadan. Yang bila tercapai, insya Allah ketakwaan kita meningkat dan itulah kesuksesan yang dikabarkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi bagi orang bertakwa hidupnya akan berkah dunia akhirat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah beserta orang yang bertakwa. Nah, di bulan Ramadan takwa kita meningkat, insya Allah jaminan dari Allah selalu menyertai kita, menolong kita, akan kita dapatkan. Allah beserta orang yang bertakwa. Tidak ada daya kekuatan kecuali beserta Allah. Juga firman Allah lainnya yang menjanjikan bagi hamba yang bertakwa, diberikan jalan keluar atas segala problemnya, diberikan rizki dari arah yang tak disangkanya, dicukupkan segala kebutuhannya, diberikan kemudahan segala urusannya, diberikannya kepadanya furqan, yakni petunjuk tentang mana benar, mana yang buruk, mendapatkan ampunan yang besar dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa dikabulkan. Nabi SAW bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Nah, di antara doa yang dikabulkan orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan juga telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 186 yang tadi di awal saya bacakan, bahwa Allah menurunkan ayat ini dalam paket ayat yang menjelaskan tentang puasa. Yang di dalam penjelasan para ulama, Allah ingin menyampaikan bahwa orang yang berpuasa itu bagian dari wasilah terkabulnya doa yang paling besar. Kemudian perisai dari siksa neraka. Puasa adalah perisai, pelindung dari api neraka. Juga dikabarkan oleh Nabi penghapus dosa. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, Allah hapus dosanya di masa lalu. Dan dalam hadis yang lain, kalau dia puasa kemudian taraweh, maka Allah hapuskan dosanya seperti ia baru lahir dari rahim ibunya tanpa dosa. Kemudian mendapatkan syafaat, dikabarkan dalam hadis Nabi SAW, puasa dan Al-Quran, yakni kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran ketika kita baca Al-Quran. Atau sering kita baca, istiqomah dalam kita membacanya. Puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, wahai Tuhanku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan Al-Quran pun berkata pula, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya perkenankan aku memberi syafaat padanya. Nabi bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan. Syafaat dari puasa dan bacaan Al-Quran. Kemudian mendapatkan 2 kebahagiaan. Bagi orang yang melaksanakan puasa ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. yakni Allah akan menjumpai hamba-hambanya, memberi kesempatan hamba berjumpa dengan Allah bagi hamba yang berpuasa. Kemudian mendapatkan pahala yang tak terhitung nilainya. Disebutkan dalam hadis qudsi, setiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa, maka itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Yang membalas dan memberi pahala pada hambanya yang puasa. Ini sesuai dengan keinginan Allah yang dikabarkan dalam hadis lainnya, lebih besar atau lebih jauh pahalanya dari jarak bumi dan langit.
Kemudian masuk surga melalui pintu khusus. Disebutkan dalam hadis, Minum itu saya, sesungguhnya itu gelasnya sensitif di pakai. surga Nanti dikasih obat yang ada kayu, suatu yang pintu yang foto disebut pintu Ar-Rayyan. Oke. Ada satu pintu yang Oke, disebut di Ar-Rayyan. sana ya. Ya, oke, sisa temasnya. Ada satu Manis pintu yang mau disebut itu apa bisa Ar-Rayyan. juga. Orang yang berpuasa akan masuk Itu melalui buat pintu ini. itu. Aku mau pisah. Orang yang Kalau kamu berpuasa dikasih, karena ambil akan satu masuk bisa pintu jadi itu. dua. Orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan diseru. Mana orang yang berpuasa? Lantas mereka pun berdiri. Selain mereka tidak akan memasuki pintu itu. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasuki pintu surga Ar-Rayyan itu, maka akan ditutup dan setelah itu tidak akan lagi bisa memasukinya. Inilah pintu VVIP masuk surga yang Allah siapkan bagi orang yang berpuasa khususnya di bulan Ramadan. Pintu Ar-Rayyan. Semoga kita berkumpul di depan pintu Ar-Rayyan ini karena kita mengamalkan puasa Ramadan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan hukum puasa Ramadan. Jelas di dalam Al-Quran Allah telah menetapkan kutiba, yakni diwajibkan. Hei orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang beriman sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi hukum puasa Ramadan adalah wajib, bukan sekedar wajib, ia adalah rukun Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, Islam dibangun atas 5 rukun, yakni persaksian, yakni syahadat. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, berhaji, dan puasa Ramadan. Inilah di antara rukun Islam yang 5. Puasa Ramadan, dan ia tentu adalah kewajiban yang sangat besar yang Allah telah turunkan kepada kita sebagai hamba yang beriman. Kemudian berkaitan dengan syarat puasa. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Yang dimaksud syarat wajib adalah siapa yang wajib melaksanakan puasa. Jika tidak terpenuhi syaratnya, maka sesungguhnya ia tidak wajib mengerjakan puasa. Sedangkan syarat sah adalah puasanya akan sah jika terpenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat wajib, yang pertama jelas muslim, yang kedua baligh, ini syarat wajib. Yang terbebani kewajiban puasa adalah anak yang sudah baligh. Bagi anak kecil belum ada kewajiban, kalau sekedar untuk melatih diri dibolehkan. Kemudian berakal, orang-orang yang gila, yang sudah tidak bisa berpikir lagi, maka tidak ada kewajiban baginya berpuasa. Berkemampuan, yakni sehat, ya, maka orang yang sakit tidak berkewajiban berpuasa. Allah ringankan, Allah cabut kewajiban itu daripadanya. Ini masuk kategori syarat wajibnya. Muslim, baligh, berakal, dan berkemampuan. Adapun syarat sahnya, selain muslim, berakal, suci dari haid dan nifas. Kalau dia sedang haid, maka kalau dia paksa puasa, puasanya jelas tidak sah. Dan masuk bulan Ramadan. Masuk di bulan Ramadan. Sudah masuk bulan Ramadan. Oleh karenanya harus diyakini, dimantapkan kapan tanggal 1 Ramadannya untuk kita mulai puasa. Tidak boleh puasa pada hari syak, pada hari yang dia ragukan, yaitu 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya harus pastikan bahwa ini sudah tanggal 1 Ramadan.
Nabi SAW bersabda, janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat bulan. Dan jangan kalian berbuka, yakni mengakhiri puasa Ramadan, hingga kalian melihat bulan. Ini yang disebut ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal artinya melihat bulan, yakni bulan sabit. Pada malam pertama awal bulan, yakni awal bulan Ramadan, dan malam pertama pada bulan Syawal sebagai waktu mengakhiri puasa Ramadan. Kemudian siapa saja orang yang mendapatkan dispensasi tidak berpuasa pada saat Ramadan. Yang pertama, orang yang sakit. Jelas diringankan untuk tidak berkewajiban puasa pada waktu ia sakit itu. Orang yang safar, sedang perjalanan musafir. Kemudian orang yang hamil, ibu menyusui, ini juga diringankan dapat dispensasi kalau dia tidak berpuasa. Orang yang lemah, tidak berdaya, dan karena usia yang sudah tua, masih diberikan dispensasi tidak berpuasa. Untuk yang sakit dan yang safar, diwajibkan qadha, jadi mengganti pada waktu yang lain setelah Ramadan selesai. Ini yang disebut qadha. Adapun orang yang sudah lemah dan orang yang usia lanjut yang tidak memiliki kemampuan lagi dikhawatirkan saat berpuasa, maka dia diwajibkan menggantinya dengan fidyah. Hanya membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin untuk 1 hari puasa yang ditinggalkannya. Adapun ibu hamil dan menyusui, selain membayar qadha, dimungkinkan ia membayar fidyah kalau kondisinya sebagaimana dijelaskan para ulama. Nanti kita akan sampaikan, ini dalil berkaitan dengan hal-hal yang mendapat dispensasi tadi. Pertama, orang yang sakit. Barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Ini surat Al-Baqarah 185. Tadi harus mengqadha. Demikian juga orang yang safar, barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya mengganti puasanya di hari-hari setelah Ramadan. Nah, bagaimana berkaitan dengan orang yang safar tapi masih berkemampuan sebenarnya ia untuk melanjutkan puasanya? Maka ini bagian pilihan puasa atau tidak bagi musafir. Musafir punya pilihan, boleh tidak berpuasa atau boleh tetap berpuasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi menjelaskan, kami pernah bersafar bersama Rasulullah, maka ada yang tetap berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Namun mereka tidak saling mencela satu sama lain. Jadi ada satu rombongan bersama Nabi, ternyata ada sahabat yang puasa, ada sahabat yang tidak puasa saat safar itu, dan Nabi membolehkan, dan tidak ada di antara mereka saling mencela. Nah, tapi ada hukum prioritasnya atau keutamaannya, seperti dijelaskan berikut ini. Jika berat untuk berpuasa atau sulit mempertahankan puasanya saat safar, tidak puasa justru lebih utama. Kemudian kemungkinan yang kedua, jika tidak memberatkan untuk berpuasa dan tidak menyulitkannya, maka berpuasa lebih utama. Alasannya karena lebih cepat terlepasnya beban kewajiban dan lebih mudah berpuasa dengan orang banyak daripada sendirian. Dan yang ketiga, jika tetap berpuasa malah membinasakan diri, maka wajib tidak puasa. Jadi kalau safarnya berat, maka justru direkomendasikan batalkan puasa. Menjadi wajib ia membatalkan puasanya kalau perjalanannya berat. Tapi kalau ringan-ringan saja, ya misalnya perjalanan cuma ke rumah keluarga
Semisal dari Jakarta ke Bandung, ke rumah keluarga di Bandung, maka mungkin puasa, karena di keluarga di Bandung juga puasa, maka puasa lebih utama. Nah, tapi kalau perjalanan-perjalanan jauh atas tugas kantor, ya, ke luar negeri dan sebagainya, maka tidak puasa lebih baik baginya. Nah, ini pilihan bagi orang yang safar, mau puasa atau tidak puasa, silahkan dipilih, diukur kemampuannya. Kemudian yang ketiga, yang mendapatkan dispensasi tidak puasa, orang yang sudah tua renta atau sepuh. Ini dalam Al-Quran Allah firmankan, wajib bagi orang-orang yang tidak menjalankannya membayar fidyah, yakni memberi makan orang miskin. Nah, ini bagi yang sudah usia lanjut, nah itu boleh dia membayar fidyah saja, tidak harus mengkodok puasanya. Kemudian wanita hamil dan menyusui, ini ada dua kemungkinan terkait dengan cara mengkodok atau membayar hutang puasanya. Sesungguhnya Allah meringankan separuh sholat dari musafir dan puasa dari wanita hamil dan menyusui. Penjelasan para ulama, diantaranya ulama Imam Syafi'i mengatakan, jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada diri mereka sendiri, maka mereka boleh tidak puasa dan punya kewajiban kodok tanpa membayar fidyah. Keadaan mereka seperti orang sakit. Tapi jika keduanya khawatir pada anaknya, maka keduanya tetap menunaikan kodok, namun dengan membayar fidyah. Artinya, yang menjadi sumber kekhawatiran dia tidak puasa itu, apakah diri si ibu atau khawatir terkait dengan bayi yang dikandung atau bayi yang sedang disusui. Kalau kekhawatirannya pada diri, ya hanya pada diri sendiri karena kesehatan diri, bukan pada bayi yang sedang dalam rahim dan yang sedang disusui, maka dia cukup kodok tanpa bayar fidyah. Tapi kalau kekhawatirannya itu justru menyangkut bayinya, kalau diri si ibu kuat, tapi dia khawatir kalau puasa si bayinya misalnya untuk menyusui menjadi berkurang, ya, atau dalam rahimnya terganggu, maka alasan karena bayi si ibu bisa tidak puasa dengan mengkodok tapi ditambah fidyah. Jadi ditambah selain kodok juga fidyahnya. Kalau kekhawatirannya karena bayi. Tapi kalau kekhawatiran sekali lagi karena diri si ibu sendiri, maka cukup baginya mengkodok saja tanpa membayar fidyah. Penjelasan Imam Nawawi menegaskan tadi, wanita hamil dan menyusui ketika tidak berpuasa karena khawatir pada keadaan dirinya, maka keduanya boleh tidak puasa dan punya kewajiban qadha, tidak ada fidyah ketika itu. Seperti halnya orang sakit. Tetapi jika khawatir pada kondisi anak saat berpuasa, bukan pada kondisi dirinya sendiri, maka boleh tidak puasa, namun tetap qadha. Nah, tetapi dia diwajibkan pula membayar fidyah. Nah, ini bagi mereka yang hamil dan menyusui. Lalu bagaimana tentang membayar fidyah? Untuk membayar fidyah ada dua pilihan. Pilihan pertama dengan membuatkan makanan yang siap saji atau siap dimakan. Pilihan kedua memberikan bahan baku untuk makanan, yakni berupa beras. Untuk makanan siap saji atau disiapkan, dia bisa memberikan langsung kepada fakir miskin, ya, pada satu orang satu porsi makanan, itu fidyahnya. Sedangkan kalau dirupakan beras, itu adalah 0,75 kg beras. 0,7 kg beras untuk satu hari puasa yang ditinggalkan. Nah, tinggal kalau misalnya 10 hari atau 30 hari misalnya tidak puasa karena sakit atau karena usia sudah lanjut, tinggal dikeluarkan fidyahnya 0,75 kali 30.
0,75 kali 30 berarti sekitar 15 kilogram. Ya, 0,75 kali 30, maaf, 22,5 kilogram. 22,5 kilogram itu diserahkan kepada fakir miskin. Boleh dilengkapi dengan dengan tambahan-tambahan lain dipersilahkan. Misalnya dengan menu Indominya, ya, dengan lauknya dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan kapan fidyah ini dikeluarkan. Boleh fidyah dikeluarkan setiap hari saat orang tersebut tidak puasa, waktu maghrib, jadi sekalian misalnya berbagi buka dengan orang-orang di jalanan yang fakir, ya tentu harus dipilih yang fakir miskin. Itu dibagikan. Juga boleh diakhirkan, ya ini menjelang akhir Ramadan, ya itu bisa dilakukan pengeluarannya fidyah. Boleh juga setelah lewat hari Lebaran, tidak masalah dibayar fidyahnya. Nah ini waktu pembayaran fidyah. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan dan menghilangkan puasa Ramadan. Yang pertama, hindari perkataan dusta. Kemudian kata-kata kotor, artinya cacian, kata-kata yang tidak menyenangkan, apalagi sampai meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu, marah dan emosi, melakukan perbuatan yang diharamkan, ini tentu hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Nabi mengingatkan betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Yakni pahalanya nggak dapat karena dia tidak meninggalkan hal-hal yang memang menjadi penghilang pahala puasa atau pengurang pahala puasa. Perkataan dusta, kata-kata kotor, marah, emosi, meninggalkan kewajiban, sholat, dan hal-hal yang diharamkan yang lainnya. Di antara perkataan pesan Nabi, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan tetap mengamalkannya, maka Allah Azza wa Jalla tidak memerlukan orang itu untuk meninggalkan makanan dan minumannya, yakni tidak dinilai puasanya. Juga dalam hadis yang kedua, puasa bukan sekedar mencegah diri dari makan dan minum saja, tetapi puasa itu menahan diri dari kata-kata yang tidak bermanfaat, dari kata-kata kotor berupa cacian. Dan oleh karena itu jika ada orang yang mencacimu atau berbuat jahil padamu, katakan padanya, aku sedang berpuasa, yakni bersabarlah, menahan diri untuk tidak meladeni dan membalas cacian mereka atau kejahilan mereka. Kemudian di samping kita mencegah dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa, kita juga memperbanyak amal kebaikan. Sebagaimana Nabi menyerukan dalam sabdanya, bahwa di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu, yakni tidak ada pengganggu lagi, tidak ada yang mengajak kamu berbuat keburukan. Itu setan nggak bisa. Orang yang berpuasa dijaga malaikat yang setan nggak bisa mendekatnya. Kemudian berserulah malaikat, wahai pencari kebaikan, sambutlah. Yakni sambutlah Ramadan ini dengan melakukan amal kebaikan yang banyak. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah SWT, mengiringi puasa di bulan suci Ramadan adalah sholat tarawih dan amal-amal lain yang sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan Zoom sebelumnya. Kesimpulannya, semua jenis sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari sejak selesai sholat isya hingga sebelum azan subuh pada hakikatnya sholat malam atau qiyamul lail. Tidak ada satupun dalil yang menggugurkan sholat tahajud. Yakni apakah tahajud ditiadakan di bulan Ramadan? Jawabannya tidak. Tetap ada. Tapi tarawih yang lebih afdol, lebih diutamakan. Ya, tarawih itu boleh di awal setelah isya,
kemudian malam hari bangun bisa sholat tahajud. Tidak terlarang untuk melaksanakan sholat tahajudnya. Adapun berkaitan dengan witir, maka memang ada pesan khusus dari Nabi SAW. La witrani fil lailah. Tidak boleh ada 2 witir pada satu malam. Jadi witirnya boleh setelah taraweh, ya, boleh, itu lebih utama. Kalau sedang kita taraweh, maka lanjutkan saja dengan witir, ya. Kemudian nanti kalaupun malam hari saat sahur kita tahajud, maka cukup witir yang tadi kita kerjakan. Tidak perlu melakukan witir lagi. Kemudian tambahan hal-hal yang disunnahkan. Yang pertama mengakhirkan sahur. Yakni waktu sahur hendaklah dekat subuh. Tidak di awal waktu sesudah isya. Ya. Mempercepat buka. Berbuka dengan kurma atau hal-hal yang manis dan kemudian minum air. Berdoa saat berbuka puasa. Menghindari pekerjaan yang sia-sia yang menguras tenaga. Ini disunahkan Nabi SAW. Mengakhirkan batas sahur. Nabi bersabda, disampaikan dalam sabda Nabi ketika ada seorang sahabat yang menyampaikan, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW, melaksanakan sholat, dan berkata, aku bertanya kepada Zaid, berapa jarak antara azan dan sahur, yakni azan subuh dan sahur. Dia menjawab, seperti lamanya membaca 50 ayat Al-Quran. Nah, disitulah yang kemudian 50 ayat Al-Quran ini ada yang menyebut sekitar 15 menit, ada yang menyebut 10 menit, itu interpretasi dari 50 ayat Al-Quran, ada yang setengah jam. Yang dimaksud di sini adalah waktu imsak. Makanya di budaya kita, di masyarakat kita, khususnya masjid-masjid akan mengumandangkan imsak. Imsak, imsak, maksudnya hanya mengingatkan sebentar lagi waktu subuh. Agar menyiapkan diri untuk menyelesaikan makan sahurnya. Adapun catatan khusus dari Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian mendengar suara azan sedang tempat makanannya masih di tangannya, maka janganlah dia meletakkan tempat itu dan hendaklah ia meneruskan makannya sampai selesai. Artinya kalau memang dalam kondisi terlambat bangun misalnya, belum makan sahur, kemudian dia coba makan, sudah nyiapin hidangan makanan di piring, tiba-tiba azan, maka rekomendasi Nabi selesaikan dulu. Ya, selesaikan makannya, tentu dengan dipercepat. Ya, selesaikan dengan cepat makannya, kemudian minum. Ya. Demikian juga bagi mereka yang memerlukan obat, mungkin terlambat bangun sehingga saat bangun misalnya sudah azan subuh, astagfirullah sudah azan subuh, saya belum sahur, tapi kalau sahur saya masih bisa, saya perlu obat, minum obat, maka dibolehkan dia minum obat. Ya, minum obatnya dan minum airnya itu dibolehkan. Nah, ini dalam keadaan darurat semacam itu diberikan dispensasi. Kemudian terakhir, hendaklah kita rajin berdoa saat berbuka. Ya, doa, salah satu doa yang diutamakan oleh Nabi, dahabat dhama'u wa batalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Tapi boleh diiringi doa bahasa Indonesia lainnya, doa kita semuanya dipersilahkan. Karena saat berbuka khususnya doa lebih diijabah. Adapun hal-hal yang boleh dan tidak membatalkan puasa. Kalaupun ada sifatnya makruh. Ya, makruh artinya kalau memungkinkan kamu nggak usah lakukan. Itu makruh namanya. Nabi tidak menyukai itu dijadikan satu hal yang biasa. Tapi sesungguhnya ia tidak membatalkan puasa. Yaitu bersiwak. Dalam hal ini bersikat gigi. Kalau misalnya kita mau sikat gigi, maka dibolehkan sikat gigi, ya dibolehkan. Tidak ada masalah untuk bersiwak atau bersikat gigi di bulan atau di saat puasa.
Kemudian menyegarkan tubuh dengan air, ya, cuci muka, kemudian mandi, itu tidak membatalkan puasa. Memakai celak atau obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Mencium pasangan juga tidak membatalkan puasa. Transfusi darah atau donor darah tidak membatalkan puasa. Berbekam atau hijama ini hanya dimakruhkan tapi tidak membatalkan puasa. Berkumur-kumur, menghirup air ya, saat wudhu dan sebagainya itu dibolehkan, tidak membatalkan puasa selama tentu tidak ditelan. Mandi janabah di pagi hari juga tidak membatalkan puasa. Misalnya seorang wanita haid tapi pas malam hari suci, kemudian dia sahur tapi belum mandi janabah, belum mandi besarnya. Kemudian setelah azan subuh lewat dia baru mandi besar, maka tidak mengapa. Ya, tidak membatalkan puasanya. Mencicipi makanan juga tidak mengapa, tidak membatalkan puasa. Selama dicicipi hanya di lisan atau di mulut, ya. Kemudian ditumpahkan, hanya mencoba rasa, tingkat pedasnya, tingkat asinnya, tingkat manisnya, dicicipin kemudian dimuntahkan, tidak ditelan. Itu dibolehkan dan tidak membatalkan puasa. Terlupa makan dan minum, ya. Dia tiba-tiba minum siang hari. Astagfirullahaladzim, saya kan puasa. Nah, itu dimaafkan. Tetap berlanjut puasanya selama minum itu setelah dia tersadar tidak dilanjutkan. Maka dia tetap dianggap orang yang berpuasa. Hanya terhilaf atau terlupa dengan makan dan minumnya. Nah, itulah Bapak Ibu berkaitan dengan fikih puasa. Semoga Allah berkahi kita memasuki bulan Ramadan yang sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan lewati. Nabi SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi." Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Semoga kita dilimpahkan Allah karunia kesehatan, keafiatan, kemudahan, kelapangan untuk bisa beramal banyak di bulan Ramadan ini dan kita mendapatkan kebahagiaan saat berbuka dan juga saat berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan dan untuk selanjutnya dipersilahkan bila akan ada yang didiskusikan saya berikan kepada Bu Lili untuk memandu diskusi atau pertanyaan-pertanyaan. Jazakallah Pak Ustadz. Untuk ibu-ibu yang mau bertanya Bapak-Bapak silahkan. Silahkan Bu Sofi. Belum ada nih Pak Ustadz. Belum ada Baik, pertanyaan Pak ya, Ustadz. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita tidak terasa sudah semakin dekat dengan bulan suci Ramadan beberapa hari ke depan. Semoga sekali lagi harapan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengamalkan berbagai amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Bagi yang mendapatkan dispensasi puasanya, tidak berpuasa tapi dengan kesempatan amal yang lain bisa ditegakkan seperti membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, bersedekah, berbagi buka dan sebagainya, bisa kita lakukan. Ya. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan mungkin kajian ini Bu Lili ya, karena nggak Iya ada. baik Pak Ustadz. Insya Allah kita berjumpa lagi pada pekan yang akan datang. Oh ya, kami ingatkan, alhamdulillah sudah banyak yang sudah berdonasi untuk kita nanti berbagi dengan kaum duafa sembako yang insya Allah kita berharap sembako tersebut dimanfaatkan oleh mereka dan keluarganya untuk makan sahur dan makan buka
sehingga kita insya Allah mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Seperti halnya disampaikan oleh para ulama bahwa aku berharap aku berharap mendapatkan pahala 100 orang yang berpuasa. Ketika ditanyakan bagaimana bisa? Ya, kemarin aku puasa. Aku berharap puasaku diterima dan dapat pahala 1 orang berpuasa. Kemudian sore harinya kemarin aku berbagi buka, memberi makanan pada orang yang puasa, 99 orang yang puasa. Maka pahala itu di copy paste. Sebagaimana penjelasan Nabi, siapa yang berbagi buka pada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala puasa orang yang berpuasa itu, dan pahala orang yang berpuasa itu tidak dikurangkan sedikit pun. Jadi hanya di copy paste, dilimpahkan kepada orang yang memberikan makanan buka. Sehingga kalau memberi makanan 99, dia sendiri puasa 1 harinya, maka dia mendapatkan 1 untuk puasanya, dapat 99 pahala orang yang berpuasa yang hanya diberi buka olehnya. Inilah keberkahan yang Allah limpahkan kepada orang-orang beriman di bulan suci Ramadan khususnya. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya yang sudah kita akan berbagi sembako pada masyarakat di sekitar kita yang duafa dan fakir miskin. Demikian yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.